Oke, shalom Bu, selamat pagi. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya yang berjudul Renaissance dan Humanisme. Oke, sebelum masuk lebih dalam mengenai pengertian dan pemahaman tentang apa itu Renaissance, kita perlu tahu dulu eh, makna dari Renaissance itu sendiri. Renaissance itu berasal dari bahasa Latin yang terdiri dari re yang artinya lagi dan naissance yang berarti kelahiran. Dalam bahasa Prancis, Renaissance ini berarti terlahir atau kelahiran kembali dari kebudayaan dan kesenian kuno. Nah, Renaissance adalah masa gerakan perubahan di Eropa yang terjadi di abad ke-14 hingga abad ke-17 Masehi. Nah, di mana masyarakat pada waktu itu berusaha untuk mempelajari kembali nilai-nilai humanisme yang sudah ada sejak masa Romawi kuno. Nah, jadi pada masa itu terjadi sebuah perubahan secara besar-besaran di mana orang-orang yang pada masa itu hidup dalam tekanan gereja Katolik Roma. Kalau kita tahu pada waktu itu gereja-gereja itu betul-betul mendominasi sebuah negara. Nah, sampai pada abad yang ke-14 muncul sebuah gerakan perubahan di mana orang-orang yang mau berubah ini merasa bahwa gereja ini pengaruhnya terlalu kuat sampai-sampai membuat orang-orang lain masyarakat itu gak bisa uh, mengekspresikan diri mereka sendiri. Nah, makanya terjadi sebuah perubahan besar-besaran yang pada saat itu dimulai pertama kali di Italia. Nah, pada abad yang ke-14. Nah, pada abad ke-14 saya tulis di sini cara hidup di Italia itu mendapat bentuk baru. Nah, pada waktu itu golongan-golongan orang di kota Italia itu makin sadar akan kepentingan dirinya sendiri bahwa saya ini punya keinginan bebas, jadi gereja itu sebenarnya nggak punya hak untuk mengatur keinginan saya. Jadi muncul hasrat bahwa dirinya ini uh, bukan hasrat, maksudnya semuanya harus berfokus pada dirinya sendiri. Nah, bahkan sampai ada apa ya, ibaratnya ada dalam syair-syairnya orang-orang pada masa itu dia tulis manusia itu tak usah mengikuti kuasa apapun di atasnya, yang berarti kaidah dan pusat hidup manusia ialah pribadinya sendiri. Nah, berkembang sebuah pandangan seperti itu pada waktu itu. Nah, di lapangan ilmu pengetahuan dan kesusastraan, gerakan Renaissance ini dinamai humanism yang punya arti lebih luas yaitu peradaban yang diperoleh dari kebudayaan kuno. Nah, maksud dari peradaban ini yaitu pada waktu itu orang-orang di sana mempelajari kembali bukan saja kebudayaan-kebudayaan Kristen tetapi juga kebudayaan-kebudayaan kuno termasuk kebudayaan-kebudayaan Romawi dan Yunani, Romawi dan Yunani. Nah, berhubungan dengan itu sumber-sumber kekristenan bukan bukan hanya sumber kekristenan yang digali pada masa itu, tetapi sumber-sumber lain seperti sumber-sumber dari para filsuf, dari para pujangga-pujangga kafir yang hidup di masa lalu. Nah, orang-orang itu meneliti semuanya. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya maksud Renaissance pada waktu itu bukan untuk melawan gereja. Memang banyak orang yang pada waktu itu merasa kalau gerakan ini itu tidak menghargai Injil yang sudah ada, sudah berkembang sejak lama. Tetapi sebenarnya mereka orang-orang yang ada dalam yang hidup bukan hidup maksudnya orang-orang yang mengadakan gerakan Renaissance ini sama sekali tidak bermaksud mau keluar dari gereja. Jadi bedakan arti dari keluar dari gereja gitu. Nah, di Jerman gerakan ini mulai lain sifatnya daripada yang di Italia itu. Jadi setelah dari Italia, gerakan ini berkembang sampai ke berbagai negara di Eropa, salah satunya di Jerman. Nah,
Di Jerman itu humanisme itu sangat mempengaruhi ilmu dan kesusastraan di tanah itu di negara Jerman itu. Nah, kaum humanis di Jerman itu sebenarnya tidak menolak gereja sebagai perbendahara kebudayaan, tetapi mereka itu berusaha melayani gereja, mau mengubah gereja gitu dengan pendapat-pendapat yang baru. Dengan pendapat yang baru itu maksudnya seperti mereka mau memasukkan unsur-unsur kebudayaan lama seperti kesenian, cara-cara pikir para filsuf di masa lalu yang filsuf-filsufnya itu termasuk bukan golongan kekristenan sebenarnya. Nah, jadi itu yang salah. Nah, pada waktu itu, pada masa gerakan Renaissance itu ada satu tokoh humanis yang paling termasyhur. Dia seorang Belanda namanya Desiderius Erasmus. Kita panggil saja Erasmus. Nah, humanisme Erasmus itu campuran pandangan-pandangan Yunani, Romawi dengan ajaran Injil. Nah, dia ini kalau boleh disebut dia ini bapak aliran kekristenan yang serba bebas, bapak orang liberal lah. Jadi artinya menurut Erasmus ini Injil itu ajaran yang indah tentang kebaikan manusia. Jadi semuanya itu apa-apa ke diri manusia itu sendiri. Jadi eh, bahkan ada yang pendapatnya itu yang sama dengan apologet dulu, yaitu dia berpendapat bahwa ajaran filsafat kafir tentang logos itu yang kita sempat singgung beberapa minggu yang lalu, sorry, hanya disempurnakan saja oleh Injil dan teologi Kristen itu sendiri. Nah, dengan segala pandangan yang ada, Erasmus itu sangat mengkritik kayak tahayu-tahayu yang pada saat itu sangat dipercayai oleh gereja Katolik, gereja Kristen pada waktu itu, tahayul dan adat-adat gereja yang bertentangan pada itu betul-betul dikritik oleh Erasmus, tetapi dia tidak sampai turut mau mengubah gereja pada waktu itu. Dia beda dengan Martin Luther karena dia itu membenci segala revolusi. Dia orang yang membenci revolusi dan orangnya anti radikalisme. Nah, X yang terakhir, tadi saya sempat singgung tentang Martin Luther. Apakah Renaissance itu sama dengan uh, gerakan reformasi? Sebenarnya sangat berbeda. Gerakan berdua ini dari namanya saya sebenarnya sudah beda. Uh, Reformasi ini, Renaissance itu berarti sebenarnya punya arti kelahiran dari manusia modern yang tidak mengakui kuasa lain. Perhatikan, orang-orang Renaissance itu tidak mengakui kuasa-kuasa lain. Jadi pada tingkat mereka itu bahkan tidak mengakui kuasa firman lagi. Mereka itu menekankan apa-apa, diri saya, kemauan saya, kepintaran saya, akal budi, bahkan karunia rohaninya sendiri. Nah, jadi bedakan antara reformasi. Memang jedanya itu cuma sekitar 2 abad. Renaissance itu sendiri mulainya kan dari abad ke-14, sementara gerakan reformasi itu dimulai pada abad ke-16 waktu itu. Tapi kedua gerakan ini bukan gerakan yang sejalan dan setujuan. Salah besar kalau kita sebut gerakan Renaissance dan reformasi itu sama. Nah, secara lainnya memang ada persamaan antara Renaissance dan Reformasi karena memang keduanya itu berusaha membuang ikatan rantai gereja yang pada waktu itu sifatnya mengikat betul-betul manusia. Apa itu harus segini. Jadi betul-betul orang itu nggak bisa berkembang. Tapi secara garis besarnya sebenarnya Renaissance punya makna yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk membedakan Renaissance dan Reformasi. Oke, sekian dari saya Bu. Tuhan Yesus memberkati.